Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Afif dari Temanggung Koi Farm. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penggunaan garam pada ikan koi. Jadi garam sendiri biasanya digunakan pada pengobatan ataupun transportasi ikan ataupun mencegah dari ikan itu stres. Memang semua itu ada benarnya. Jadi ketika kita memberikan garam itu berarti kita memberikan perubahan tekanan pada air untuk ikan koi. Ketika tekanannya itu tepat, maka ikan koi akan nyaman dan dia akan berkurang stresnya. Misalnya untuk menjaga tekanan osmolaritas yang bagus itu pada ikan koi dibutuhkan garam 5 gram per liter dalam air. Jadi air yang ditempati koi itu konsentrasi airnya kalau dihitung gram per liternya garam itu 5 gram, itu baru akan tercapai tekanan osmolaritas yang nyaman untuk ikan. Tapi harus diingat di sini garam itu tidak membunuh bakteri, jamur ataupun virus. Jadi pada konsentrasi 5 gram per liter itu garam tidak akan mampu membunuh untuk bakteri, jamur ataupun virus. Jadi cara bekerjanya garam dengan dosis 5 gram per liter, maka tekanan osmolaritas itu sama, yaitu balance osmolarity antara tekanan di dalam ikan koi dan tekanan di luar itu sama. Koi akan merasa nyaman, imunitas akan meningkat, maka dia punya kemampuan untuk melawan jamur, bakteri ataupun virus. Bukan berarti garam yang 5 gram per liter itu membunuh bakteri atau virus. Jadi sebenarnya untuk membunuh bakteri ataupun jamur itu dibutuhkan takaran 20-25 gram per liter. Itu baru akan membunuh. Tapi untuk virus tidak bisa. Virus tidak akan mati dengan takaran segitu. Jadi itu juga menjadi dilema bagi kita. Ketika kita memberikan garam pada tekanan yang melebihi tekanan osmolaritas, artinya tidak tercapai balance osmolarity. Jadi osmolaritasnya itu tidak seimbang. Misalnya kita memberikan 20-25 gram per liter, itu memang sebagian bakteri ataupun jamur akan mati. Tapi yang jadi masalah ketika kita memberikan dosis seperti itu, lendir ikan itu akan keluar karena dia tidak balance tekanan osmolarity-nya. Ketika lendir keluar, di situ justru akan menjadi pintu masuknya bakteri, jamur ataupun virus, karena lendir itu proteksi awal terhadap serangan dari eksternal. Ketika lendirnya menghilang karena pengaruh garam, justru parasit itu dia punya kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, itu yang menjadi dilema. Makanya garam kita tidak bisa menggunakan tanpa takaran yang tepat. Kemudian kalau kita mau pengobatan, kita sebenarnya ada alternatif, misalnya penggunaan antibiotik ataupun misalnya jenis yang lebih aman, misalnya PK, karena dia tidak secara langsung, dia hanya merangsang untuk mengeluarkannya lendir yang berlebihan. Tapi kalau kita menggunakan garam, ya masalah, itu pilihan dari kita masing-masing. Cuma di situ itu sesuatu yang dilematis. Jadi ketika kita memberikan konsentrasi 20-25 mg, itu lendir akan hilang, kemudian justru parasit akan masuk. Kemudian garam yang kita gunakan pun tidak bisa garam sembarangan. Jadi yang kita gunakan adalah jenis sodium chloride. Sodium chloride sendiri yang di pasaran itu biasanya konsentrasinya antara 90-95%, sementara yang kita butuhkan hanya 5 gram per liter. Jadi kita harus benar-benar kita perhitungkan dosisnya, kita menggunakan alat untuk mendeteksi konsentrasi garam di air, baru kita mencampurkan garam itu di air. Misalnya pada proses transportasi, ikan itu dikirim, itu dia membutuhkan tekanan osmolaritas yang sama, yang balance, maka kita bisa menggunakan garam. Tapi kalau untuk pengobatan sendiri sebenarnya kalau menurut saya tidak recommended. Karena apa?
Karena tidak semua bakteri ataupun jamur itu dia bisa dibunuh dengan garam. Misalnya white spot itu tidak bisa dibunuh dengan garam walaupun dengan konsentrasi 20-25 gram per liter, karena untuk white spot itu ada semacam kapsul yang dia memberikan proteksi terhadap serangan dari luar. Itu yang jadi masalah. Kemudian ada garam jenis magnesium sulfate. Magnesium sulfate sendiri itu efeknya biasanya justru ke muscle relaksan. Jadi muscle relaksan itu ototnya itu menjadi relax. Misalnya pada kasus serangan koi herpes virus itu ototnya itu kan tegang, dia kejang ya. Misalnya kena herpes virus itu biasanya ikan itu tersentak-sentak, itu karena terjadi kejang otot. Nah, itu dengan magnesium sulfate bisa diatasi, tapi cuma simptomatik yang diatasi kejang ototnya. Virusnya tidak bisa, tetap virusnya menyerang dan ikan itu kemungkinan besar pun akan mati juga. Itu tentang penggunaan garam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau suka dengan channel ini tolong like, share dan subscribe. Insya Allah kita akan update terus tentang masalah pada ikan koi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya Muhammad Afif dari Temanggung Koi Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.